Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah, Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi kelas 10 yang berjudul Meniti Hidup dengan Kemuliaan. Hidup mulia dengan pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Hidup mulia dengan prasangka baik atau husnuzon. Hidup mulia dengan persaudaraan atau ukhuwah. Apa itu pengendalian diri? Pengendalian diri ialah menahan diri dari segala sesuatu yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Contohnya seperti sifat tamak, rakus, dan lain sebagainya. Dalam literatur Islam, menahan diri disebut juga dengan saum. Saum artinya puasa. Dalam Islam, puasa itu menahan diri dari lapar dan dahaga. Tetapi yang ditahan dalam hal itu bukan hanya lapar dan dahaga, tetapi mengendalikan hawa nafsu, baik itu emosi ataupun sifat yang berlebihan. Kemudian yang kedua, prasangka baik atau husnuzon. Husnu artinya baik, zon artinya prasangka. Sedangkan menurut istilah, prasangka baik ialah menganggap segala sesuatu yang dilakukan oleh orang lain itu dengan positif. Lawan dari husnuzon itu ialah su'uzon. Su'u artinya buruk, zon artinya prasangka. Kemudian yang ketiga adalah persaudaraan atau di dalam bahasa Arab disebut ukhuwah. Dalam hal ini, persaudaraan itu hanya sesama muslim dan diikat dengan tali akidah. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang meniti hidup dengan kemuliaan terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10. Yang artinya sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Ada beberapa hal yang bisa dipetik dari isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 12 dan 10, yaitu tentang pengendalian diri. Di sana kita bisa 1. Untuk lebih pemaaf, 2. Lebih sabar, 3. Lebih ikhlas, 4. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Adapun perilaku yang bisa kita terapkan dari perilaku husnuzon, yang pertama mengikuti kegiatan orang, yang kedua menghargai pendapat teman, yang ketiga bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Ada beberapa hal yang bisa dipetik dari isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 12 dan 10, yaitu tentang pengendalian diri. Di sana kita bisa 1. Untuk lebih pemaaf, 2. Lebih sabar, 3. Lebih ikhlas, 4. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Adapun perilaku yang bisa kita terapkan dari hal persaudaraan, yang pertama menjenguk teman yang sakit, yang kedua menjauhi perselisihan. Demikian, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.